Ya, ya selamat malam Bapak dan Ibu ya. Terima kasih untuk yang telah bergabung ya. Saya berdoa Tuhan berbicara buat setiap kita dan menguatkan kita semua. Amin Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai kita disesatkan ya hari-hari ini harus waspada ya. Jangan sampai kita ini memilih jalan yang ternyata bukan dari Tuhan ya. Nah jadi saya merenungkan sama Tuhan ya dan eh, tema yang saya rasa saya tema yang saya rasa saya dapatkan itu adalah jadi gini ya, ini saya matiin dulu apa suaranya. Ya. Jadi tema yang saya rasa saya dapatkan itu adalah mengenai ini namanya ujian raja-raja ya. Nah, ini bentar ya, saya coba tampilkan bentar ya Bapak dan Ibu. Ini bisa. Ya. Jadi ternyata gini Bapak dan Ibu, ternyata ada gambarnya ya saya cari ya. Ternyata di web itu di internet itu ada uh, uh, gambar yang menggambarkan bagaimana ujian raja-raja itu. Ya, jadi katanya itu siklak ya, ujian raja-raja ya. Ini bahasa Inggris tapi saya langsung terjemahkan aja ya. Ngomong-ngomong semoga Bapak dan Ibu kabarnya baik-baik saja ya. Yang bisa nyalakan kameranya ya boleh ya, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Karena sebenarnya bukannya apa-apa, cuma kalau Bapak dan Ibu Zoom meeting itu lebih sopan itu kalau menyalakan kamera ya. Tapi sekali lagi saya bilang ini bukan untuk menghakimi ya, cuma istilahnya memberitahu bahwa kalau kita ini Zoom dengan orang lain gitu ya, protokol dengan orang luar itu kalau nggak nyalain kamera gitu, itu sebenarnya ya pokoknya lebih sopan gitu ya untuk menyalakan kamera. Tapi ya saya tahu lah, mungkin Bapak Ibu belum dandan gitu ya, atau ini ya sambil yang lain ya nggak apa-apa ya. Kalau bisa juga puji Tuhan ya. Tapi yang penting kita lakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Oke. Nah, jadi apa sih ujian raja-raja Bapak dan Ibu? Ya, sebenarnya gini ya, beberapa bulan yang lalu itu saya dapat kata ujian Abraham ya, awal bulan sekitar bulan Februari gitu ya. Waktu itu tuh kita sedang berdoa di rumah salah seorang teman dan saya cukup jelas dapat kata ini gitu loh, ujian Abraham gitu ya. Dan ini adalah kalau dalam bahasa lain tuh ujian Abraham yang terakhir gitu. Nah, tapi ketika saya renungkan yang sekarang itu agak berbeda gitu loh, bukan ujian Abraham tapi ujian raja-raja ya. Nah, ujian raja-raja itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya mulai gini Bapak dan Ibu. Yang menurut saya di Alkitab itu melewatinya adalah Daud ya. Daud itu dikatakan adalah seorang raja yang berkenan kepada Tuhan ya. Tapi karena kan ini kan secara umum kita ini kan kelasnya sekolah nabi ya, melatih karunia kenabian. Dan kemarin saya juga ditemplak ya, ditemplak itu maksudnya gimana? Ada seorang nabi yang datang ke Mahanaim ya, dan beliau ini adalah nabi yang sudah bertahun-tahun itu memberkati ya Mahanaim ya. Beliau itu sangat dihormati lah ya. Beliau itu memberikan ya, istilahnya menurut Bu In itu tepat lah gitu loh kata-katanya, nubuatan-nubuatan beliau ya. Dan beliau itu pernah memberikan kepada saya itu buku ya, pelatihan kenabian, The School of Prophets ya, buku exercise-nya. Dan bukunya itu sejujurnya boleh dibilang hampir nggak pernah saya baca ya. Jadi saya tuh malu banget karena dia itu cerita bahwa dia itu memberi orang itu dengan satu harapan. Nah, orangnya itu ya kemudian beberapa bulan lagi udah nggak baca lagi gitu ya, udah nggak dalam Tuhan, udah nggak melayani lagi. Dan dia istilahnya kayak mubasir gitu, sia-sia. Nah, maaf ya intronya seperti itu ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ini adalah pertobatan saya. Istilahnya saya tuh mau berjuang lagi semaksimal mungkin, istilahnya eh, memaksimumkan apa yang ada di sekolah nabi, menjadi visi misi sekolah nabi ini ya. Walaupun ada yang sudah meninggalkan ya, banyak yang sudah leave group juga, saya nggak masalah gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Daud ya, Daud tadi seorang raja ya. Tapi apakah Daud itu seorang nabi Bapak dan Ibu? Ya, ternyata ada ayatnya ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 30 ya. Allah sudah berjanji kepada Daud dengan sumpah bahwa salah seorang dari keturunan Daud akan diangkat oleh Allah menjadi raja. Karena Daud tahu akan janji itu, dan karena Daud itu ternyata seorang nabi juga, Bapak dan Ibu ya. Jadi dari lagu-lagunya itu bersifat nubuatan ya. Kalau Bapak dan Ibu baca
lagu yang paling kuat ya, Mazmur yang paling kuat menubuatkan mengenai Tuhan Yesus adalah Mazmur 22 katanya ya. Tapi salah satu ayat yang seharusnya kita dengar adalah Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Nah, itu dari Mazmur 22 ya. Jadi Daud ini tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah ya. Jadi Daud sudah bernubuat bahwa raja penyelamat Mesias ya, Mesias ini di terjemahan lain itu raja penyelamat ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang dijanjikan oleh Allah akan hidup kembali dari kematian. Daud berkata, ia tidak akan dibiarkan tertinggal dalam dunia, orang-orang mati, tubuhnya tidak akan menjadi hancur, habis atau masuk dalam kebinasaannya. Jadi Daud itu ya dari beribu-ribu tahun sebelumnya itu tahu bahwa apa? Bahwa akan lahir Yesus ya, akan lahir raja ya, sekalipun itu keturunan anak Daud, tapi dia akan manggil dia Tuhan ya. Jadi Daud punya karunia kenabian, Bapak dan Ibu ya. Jadi sekali lagi kita belajar dari Daud. Nah, apa yang mau kita pelajari Bapak dan Ibu? Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Ini beberapa hal yang menurut saya itu mengkonfirmasi saya ya. Jadi hari-hari ini ada lagu muncul mengenai pesta lawatan ya. Dan ketika muncul lagu pesta itu keluar lagi nubuatan melalui nabi yang dihormati, nabi senior ya, hamba Tuhan senior yang berkata masa kesukaran, secupak gandum sedinar dan lain sebagainya ya. Dan bagi Bapak dan Ibu ya, yang istilahnya nggak kuat gitu ya dalam Tuhan, itu mungkin jadi bingung ya. Saya aja jadi bingung, ini yang benar yang mana sih gitu loh ya. Tuhan itu membuat sesuatu yang baik atau yang tanda kutip yang merupakan istilahnya murkanya seperti itu ya. Tapi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu baca di Wahyu berapa ya, saya nggak siapkan ayatnya ya, cuma ini udah pernah dibahas ya. Di Wahyu itu ada cawan kemuliaan dan cawan murka ya. Jadi ternyata berbarengan Bapak dan Ibu, ada cawan murka dan cawan kemuliaan ya. Kita pengennya kemuliaannya Bapak dan Ibu, tapi kelihatannya ya kemuliaan itu berbarengan dengan murka Bapak dan Ibu ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Nah, seperti Yesaya 60 ada kegelapan, ada kekelaman, ada terang, ada kemuliaan ya. Nah, jadi yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar Bapak dan Ibu ya. Cuma kita ini termasuk janji yang mana? Istilahnya masuk golongan yang mana ya. Karena apa? Karena ada golongan Yusuf ya yang membiayai keluarganya, ada keluarganya yang dibiayai oleh Yusuf, ada juga orang Mesir, di Mesir itu masih ada roti, tapi di luar Mesir tidak ada makanan ya. Jadi benar yang mana? Menurut saya ya benar semua ya. Tapi saya harap Bapak dan Ibu jangan bingung ya. Kenapa? Ya di satu sisi kita juga perlu mempersiapkan diri, kita perlu ngerti ya, karena kebanyakan orang ya memang menurut saya belum cukup kuat untuk masuk janji yang penuh dengan kemuliaan seperti pesta raja-raja ini. Menurut saya, ya saya bukan menghakimi ya. Tapi kemarin juga saya ke SRK gitu ya, dan Sasa bilang yang sama ya. Hadasa putranya Pak Agung ya, Hadasa Glorio Purnomo ya, kalau Pak Agung tuh versi bahasa Indonesia Agung ya, Gloria bahasa Inggrisnya Glory ya, Agung ya. Nah, itu cerita juga dia dapat tema pesta raja-raja, bahkan sebelum Bu Nani dapat tema mengenai masa kesukaran ya. Jadi saya harap Bapak dan Ibu jangan bingung ya. Kenapa? Karena ada beberapa golongan, ada beberapa istilahnya mungkin bahasanya spektrum lah ya. Spektrum itu range gitu ya. Range kegelapan dari yang gelap banget sampai terang banget. Kalau lampu tuh ya dari 0 watt gitu ya sampai 5 watt, 100 watt, 60 watt, 100 watt sampai 1000 watt gitu. Nah, yang benar yang mana? Ya ada semuanya juga ya. Kalau kita ini tergantung seberapa kita ini bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, jadi acara Bahtera yang 17 September ya, secara manusia itu memang pernikahan ya. Tetapi Tuhan berkata bahwa itu bukan sekedar pernikahan ya, acara yang katanya namanya Metra Cinta, acara Bahtera ya. Dan itu diberikan kode dress code ya, ungu dan emas ya. Mungkin Bapak dan Ibu udah ada yang siapin baju ya, udah bolak-balik ke tukang jahit gitu ya. Tapi saya mau bahas ini kita dari sisi lainnya ya, supaya apa? Supaya kita ngerti juga apa yang kita bayar, apa yang kita kerjakan ya.
Jangan sampai kita ini cuma pakai bajunya saja, tapi nggak ngerti bayarannya, ya nggak ngerti melakukannya, ya sehingga akhirnya gimana? Akhirnya bisa jadi kecewa, ya. Nah, jadi saya mau tunjukkan satu gambar gitu ya. Nggak semua golongan tuh maksudnya gimana? Nah, ya waktu Pak Daniel meninggal, ya itu berapa 2019 kalau nggak salah, ya. Nah, ada orang minta saya doakan, ya saya doakan dari Jawa Timur. Nah, saya ketika mendoakan beliau ini, saya mendapat penglihatan yang sangat jelas gitu ya. Saya lihat itu ada tiga apa? Katakanlah tiga sosok, tiga generasi, tiga kelompok, tiga golongan, ya. Ada imam berjalan ke barat yang menghadap tembok Yeriko sambil meniup shofar, ya. Dan di belakangnya ada mempelai, ya, bukan mempelai saja, tapi golongan, ya, kelompok gitu ya. Nah, kelompok mempelai ini pakai buke, menari-nari dan menghadap ke arah matahari, ya. Dan mataharinya itu naik terbit gitu ya dari posisi mungkin posisi jam 3 gitu ya, dari bawah itu naik kira-kira posisi jam 2. Menurut saya sih nggak sampai posisi jam 1 gitu, kira-kira posisi jam 2 udah gitu penglihatannya berhenti gitu. Dan saya bertanya-tanya apa sih maksudnya, ya. Nah, jadi saya ini lebih dibukakan Tuhan ya hari-hari ini bahwa sekarang ini Bapak dan Ibu katakanlah ada tiga golongan gitu ya. Ada golongan imam, ada golongan mempelai, ada golongan supranatural ya. Dan supranatural ini membawa perjanjian matahari. Nah, perjanjian ini matahari ini seperti apa? Nah, ayatnya ada di Mazmur 19 ya. Dan saya juga udah ada YouTube-nya, jadi saya nggak bahas lagi Bapak dan Ibu. Ya, tapi saya harap Bapak dan Ibu jangan heran. Ya, kenapa? Karena di penglihatan itu saya tuh bisa merasakan gitu loh bahwa apa? Ya, mempelai dan imam itu bukan apa ya, bukan sesuatu yang salah apa gimana ya. Cuma mereka itu memang istilahnya belum punya kemampuan untuk bisa terbang, ya. Tapi matahari itu juga bicara mengenai satu generasi yang berjalan dalam supranatural, menghabisi kegelapan, dan ada penjelasannya ya di YouTube mengenai perjanjian matahari. Tapi yang jelas ini nih punya kemampuan tanda kutip untuk berjalan dalam supranatural, ya kuasa supranatural, ya. Lalu bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, ini adalah waktunya apa? Ya, ketika kita berpesta, ya apa yang terjadi dalam pesta? Ya saya percaya pesta itu banyak, ya dalam pesta itu biasanya banyak makanan. Ya ada penjelasan mengenai Esther, mengenai Haman dan mengenai Esther, mengenai saya percaya pesta-pesta lain ya. Kemarin Sasa itu jelaskan mengenai orang yang berdalih gitu ya. Tapi saya tergerak itu untuk menunjukkan yang ini ya bahwa apa? Bahwa di Matius 4 ayat 11 itu iblis meninggalkan Yesus dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya. Jadi ini pesta apa maksudnya? Ya, kan kita sedang berdoa mendeklarasikan mengenai pesta raja-raja, pesta mukjizat, pesta kesembuhan, pesta berkat, ya. Dan itu yang mengerjakan siapa Bapak Ibu? Yang mengerjakan ada malaikat-malaikat yang melayani, ya. Jadi saya rasa ini bukan disebut sebagai gambaran pesta bagaimana ya. Cuma setelah itu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melayani dalam tanda-tanda ajaib, mujizat dan supranatural, kesembuhan ilahi. Ya, tetapi memang Tuhan Yesus harus melewati apa? Ya, Tuhan Yesus harus melewati misalnya puasa 40 hari 40 malam ya. Terus Tuhan Yesus juga harus mengalahkan iblis-iblis ya, setan-setan, peperangan rohani. Ya, tapi intinya setelah itu ada berkat ya. Dan saya mau ajak lihat kita ayat ini ya, yang saya rasa itu merupakan gambaran dari ujian raja-raja yang mungkin sedang, ya mungkin sudah, ya atau akan kita hadapi, ya. Tapi intinya apa? Ya saya berdoa kita lulus, ya, bukan sekedar lolos, tapi lulus gitu, glorious finish, ya. 1 Samuel 30 ayat 6. Ya saya rasa Bapak dan Ibu sudah tahu ceritanya, ya. Kalau Bapak dan Ibu jadi pasukan sampai sejauh ini, saya percaya sudah pernah mendengar ayat ini dan sudah pernah mempraktekkan. Ya kalau belum, ya udah silakan baca ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan.
tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Yahweh Elohimnya, ya Yahweh yang dia sembah, ya Tuhan Allahnya. Ya, bahasa lain itu menggunakan satu terjemahan lain tuh menggunakan istilah gini ya, membuat dirinya menjadi kuat, ya, made himself strong. Ya, jadi artinya gimana? Sebelumnya Daud ini kuatnya, berarti sebelumnya Daud belum kuat, ya, tidak kuat, ya, belum kuat, gitu, ya. Kenapa? Ya mungkin karena nggak ada teman, ya, situasi menekan dia, ya, dan orang-orang yang dia layani, yang dia berkati, ya, misalnya orang-orang yang sudah dia mungkin pinjemin uang, ya, dia bayarin utangnya di gua adulam gitu ya, dia konseling, dia layanin, itu berbalik hendak melempari dia dengan batu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, di ujian ini, ya, Daud itu udah sendiri dengan Tuhan, ya. Daud itu nggak bisa mengharapkan si A, si B, si C, karena semuanya itu pada saat itu sedang kecewa, sedang marah. Ya kenapa? Karena mereka diserang oleh roh Amalek. Ya, Amalek ini ada ceritanya lagi ya, tapi saya itu tadi sebenarnya saya pengen cari arti katanya Ziklag ya, tapi saya belum sempat cari ya. Tapi menurut saya akan istilahnya akan ada pewahyuan kalau kita mengerti arti kata Ziklag, arti kata Amalek dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang prakteknya gimana sih Bapak dan Ibu? Nah, ini ya. Ini apa? Ini Pastor Bill Johnson ya. Beliau ini ada ceritanya ya, ketika beliau itu mulai mengambil alih satu gereja di California, itu terjadi revival sekitar 15, 17, 18 tahun, minimal 15 tahun ya. Banyak sekali revival yang terjadi dan lama sekali ya. Dan beliau ini baru saja mengalami istri beliau dibawa pulang ya, suatu peristiwa yang mungkin menyesakkan hatinya ya, dan ini mungkin istilahnya mengingatkan kita pada Ziklag. Kenapa? Karena pada Ziklag itu ya istri Daud itu direbut ya, diculik gitu loh oleh musuhnya ya, orang Amalek kalau nggak salah ya. Dan ini orang Amalek ini licik ya, katanya orang Amalek itu kalau berperang itu nggak fair. Ya, kenapa? Ada yang bilang kalau nggak salah Pastor Fendi ya, bahwa orang Amalek itu menyerang yang lemah gitu, anak-anak ya, padahal kalau berperang fair harusnya laki-laki dengan laki-laki gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Kita harus waspada dan kalahkan roh Amalek ini ya. Nah, Bill Johnson itu ketika istrinya dibawa pulang, istri beliau dibawa pulang, itu memberikan satu kesaksian, satu firman, bagaimana dia menguatkan dirinya. Ya, dan saya istilahnya gini ya, saya nggak ngulang lagi gitu ya Bapak dan Ibu yang mau mendengarkan, silakan dengarkan. Saya sendiri belum dengarkan, tapi saya pernah lihat sekilas buku mengenai Strengthen Yourself in the Lord. Saya pernah dengar sekilas khotbahnya mengenai Strengthen Yourself, menguatkan diri kita sendiri di dalam Tuhan, sebagaimana apa yang Daud lakukan. Ya, dan apa yang Bill Johnson lakukan? Ya, Pastor Bill Johnson ini berkata bahwa, atau seingat saya ya, salah satu yang beliau lakukan adalah memperkatakan janji-janji Tuhan ya. Jadi dia catat nubuat-nubuat itu ya, janji-janji ya, misalnya engkau gerejamu akan memberkati seluruh dunia, misalnya engkau akan punya misalnya prayer center misalnya ya. Nah, beliau itu catat dan beliau perkatakan terus sampai apa? Sampai kekuatan itu timbul pada diri beliau ya. Dan saya kebetulan tuh waktu sebelum istri beliau dibawa pulang, kami itu berkesempatan ke tempat gereja beliau ya. Beliau itu punya satu semacam apa ya namanya, tempat berdoa ya, dan tempat berdoanya ya apa, orang itu bebas datang ya. Cuma ada satu yang saya perhatikan, yaitu atapnya kok kayak bentuknya kayak piramid gitu ya. Itu yang kita timbul dari kita ya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk penghakiman, tapi firman Tuhan berkata peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ya, nah, terus berikutnya Bapak dan Ibu, ya, bagaimana seandainya Bapak dan Ibu mengalami hal itu, Bapak dan Ibu? Ya, seandainya, ya. Nah, ini ada kesaksian yang kedua, ini Ibu Heidi Baker, ya. Apa yang terjadi? Nah, kalau Bapak dan Ibu pelajari ceritanya, kesaksiannya lebih kurang ya. Ibu Heidi Baker itu tadinya di negara yang mapan ya, kalau nggak salah, kalau nggak Amerika ya Kanada gitu ya. Terus disuruh Tuhan untuk melayani di
tempat yang sangat miskin, ya, yaitu di Senen, ya, di kawasan kumuh. Ya, sebelumnya masih di Hong Kong, ya, melayani juga kawasan-kawasan kumuh karena ibu rohani beliau itu melayani di situ, ya. Tapi kemudian Tuhan menyuruh dia beliau ini ke Senen, ya. Terus kemudian disuruh ke Afrika di tempat yang termiskin, dan beliau itu mulai pelayanan dengan mengasuh anak-anak di semacam panti asuhan, ya. Dan singkat cerita panti asuhannya berkembang, dan tapi kemudian pemerintahnya itu mengambil alih, mengambil alih, menutup, menekan, eh, apa panti asuhan tersebut, ya. Dan tibalah Ibu Heidi Baker pada situasi yang paling rendah mungkin pada hidupnya, ya. Dan beliau itu mengalami pneumonia, ya. Pneumonia itu apa, mungkin radang paru-paru, ya. Pneumonia ganda, ya. Jadi di dua paru-parunya itu kena radang, ya. Dan dia udah sangat lemah, mungkin udah mau mengundurkan diri. Nah, apa yang beliau lakukan? Nah, beliau itu pada waktu itu terbang ke Toronto, ya. Karena apa? Karena disitulah Toronto itu adalah pusat lawatan, pusat kegerakan, pusat revival. Saya lupa tahunnya, mungkin sekitar tahun 94-an, ya. Dan ya puji Tuhan, ya, kami juga sempat ke sana, ya, ke Kanada juga, ya. Tapi memang mereka ini, hamba-hamba Tuhan ini, tergabung dalam apa yang namanya Revival Alliance, ya, atau persatuan atau persekutuan yang berdoa berjuang untuk revival, ya. Dan singkat cerita, di Toronto Ibu Heidi Baker dilawat Tuhan, ya. Tuhan menjamah beliau, tidak bisa bangun selama beberapa hari, ya. Waktu itu hamba Tuhannya Randy Clark, ya. Terus beliau ini, ya, singkat cerita dipulihkan, ya, sembuh, ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, yang mau saya tunjukkan apa adalah bagaimana kita menguatkan diri kita, ya, bagaimana kita menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, ya. Sekalipun kelihatannya sendirian, Bapak dan Ibu, ya. Ya, kalau Bapak dan Ibu nggak sendirian, ya puji Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang mungkin kita diizinkan seperti itu, ya. Yusuf diizinkan seperti itu. Nah, saya berikan beberapa kesaksian saya sendiri bagaimana Bapak dan Ibu, saya itu menguatkan diri saya ketika saya ini sudah pada titik itu istilahnya mungkin seperti hopeless atau putus asa, ya. Nah, salah satunya adalah mencari suara Tuhan, ya. Jadi kita ini perlu kenal nabi Tuhan atau istilahnya orang yang menyampaikan suara Tuhan, ya, suara kenabian, ya. Bahkan kelas sekolah nabi ini juga saya istilahnya rintis, ya, saya gumuli. Itu kenapa? Karena ya pengalaman itu tadi, ya, bagaimana saya itu sangat dikuatkan dengan apa? Suara-suara seorang nabi, ya. Kejadiannya apa? Singkat saja, 2018 saya mau ke Jepang. Situasi dan kondisi itu membuat saya itu diarahkan pada satu pilihan. Nah, tapi saya merasa bagian saya itu mestinya pilihan yang lain, ya. Jadi gimana? Membuat tim sendiri, ya. Dan saya mulai galau, ya. Kenapa? Karena saya kalau jelas-jelasan gitu, ya, mengcounter gitu, ya, ini kayaknya nantangin gitu. Tapi akhirnya gimana? Saya simpan sendiri, saya guguli sendiri. Akhirnya jadi konflik lah, ya. Karena apa? Karena timnya yang sudah tadinya dipersiapkan dengan saya, akhirnya harus cari lagi pengganti, ya. Kenapa? Karena saya diam-diam itu merintis kekuatan, mengumpulkan kekuatan, cukup nggak saya kuat untuk istilahnya berangkat sendiri. Nah, dengan tim beberapa teman. Nah, singkat cerita, saya datang ke Nabi Tuhan, ya, waktu itu Bu Nani Susanti, ya. Dan beliau itu ketika menubuatkan saya berkata, iya, kamu pergi ke Jepang, ya, habisi roh depresi, bunuh diri. Nah, singkat cerita, ketika Bu Nani itu menyampaikan pesan itu, rasanya di tangan saya ini udah ada boarding pass, udah ada tiket gitu loh. Jadi saya mengerti. Nah, ini kehendak Tuhan untuk saya berangkat, ya. Ya mungkin saya juga salah gitu, ya. Mungkin saya harusnya itu konsultasi gitu. Saya istilahnya nggak bilang itu yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, enggak. Cuma ini kesaksian saya, ya. Dan kita juga pernah, ya, waktu itu kita berdoa buat bangsa-bangsa. Nah, saya ini dapat wilayah di sekitar lautan Pasifik, ya, Samudra Pasifik, ya, yaitu bangsa Oseania, ya. Dan rasanya nggak ada kekuatan untuk berdoa. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu, ya? Tuhan itu berikan hikmat sebagaimana di Ibrani, ya, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Jadi ketika kita itu menyatukan, berkumpul, itu
rasanya itu tiba-tiba ada kekuatan yang baru, ada anugerah, ya, sehingga kita ini bisa berjalan maju lagi. Ya, saya gambarkan seperti korek api gitu ya. Ketika kalau anginnya kencang gitu kan, korek api itu kan dipersatukan Bapak Ibu supaya tidak mudah padam. Apinya juga jadi lebih besar Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hikmat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang lemah, nah salah satunya menyatukan diri. Tapi jangan menyatukan diri dengan orang-orang yang pahit ya, orang-orang yang kecewa. Nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mundur gitu ya. Nah, tapi pilihlah ya orang-orang yang tepat ya, karena Alkitab juga berkata pergaulan yang jahat buruk merusakkan kebiasaan yang baik ya. Nah, kenali yang di dalam Tuhan dan saya percaya kita akan menerima kekuatan yang baru ya. Dan saya juga kalau Pak Agung itu kalau udah itu pakai istilah kadang-kadang glosor ya, menghadap Tuhan sendiri dan berserah gitu kepada Tuhan ya. Saya juga pernah beberapa kali itu glosornya itu datang ke tabut Bapak dan Ibu ya, dan di tabut itu beberapa kali itu saya mendapat kekuatan yang baru ya. Nah, cuma saya nggak mau istilahnya bikin sebagai metode gitu ya, 1, 2, 3 seperti itu, tapi intinya apa? Carilah Tuhan dan mintalah Tuhan memberikan kita hikmat Bapak dan Ibu supaya kita bisa kuat dan lulus ujian raja ya. Bukan sekedar bikin baju aja, walaupun bikin baju itu juga perlu ya. Kalau misalnya Tuhan berikan rema, cuma kita ini harus ngerti prioritasnya bagaimana ya. Dan ada satu tips ya, mungkin tips ya, atau saran gitu ya, mungkin saran gitu ya, kesaksian juga ya dari Pak Agung ya, apa yang beliau lakukan. Nah, beliau itu kan ngajar ya di waktu itu tuh School of Acts ya, sekolah X itu apa ya, kisah para rasul ya, X School of X ya. Waktu itu biasanya satu kelas, satu angkatan itu sekitar 6 bulan, dan ada satu angkatan yang diwisuda ya. Dan Pak Agung memberikan pesan pengutusan, dan di pesan itu Pak Agung di pesan pengutusan itu Pak Agung itu berkata ya bahwa apa, kalau kalian ini sudah tidak punya kekuatan lain lagi ya, kalian berada di batas kekuatan kalian, naiklah ke titik yang tinggi dan di situ nyembah Tuhan ya. Dan bukan sekedar nyembah berapa lama, tapi sampai ada dampak, yaitu apa dampaknya? Langit terbuka sesuai Lukas 3 ayat 21 ya. Ilustrasinya seperti ini, tadinya masih ada langit yang tertutup ya. Kemudian setelah anak-anak Tuhan berdoa, seperti di sebelah kanan itu langit terbuka ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa pilih, bisa praktekkan ya. Ini kami juga waktu itu saya dengan beberapa teman pergi ke salah satu puncak tertinggi di Jawa Tengah ya. Maaf nih, tenggorokan saya agak gatel nih, saya minum air sebentar. Nah, jadi apa yang masuk dari gambar ini? Ya, jadi waktu itu tuh pemimpin saya Bu Nita Joel mendoakan saya, dan beliau itu lihat ya bahwa apa, di atas Jawa Tengah ada awan hitam ya, dan awan hitamnya ini dari apa? Dari kentut ya, kentut apa? Dari salah satu tokoh mitologi lah di sekitar Jawa ya. Bapak dan Ibu bisa minta hikmat lah. Nah, saya tuh nggak terlalu sempat cari ya ini di mana sih, karena itu udah malam ya, jam 11, 10 jam 11, dan saya mau berangkat besok paginya gitu, subuh jam 3, jam 4. Nah, singkat cerita, Tuhan izinkan kita ketemu ya, ternyata di atas salah satu puncak gunung ya. Jadi kita sudah doa, dan singkat cerita sebelah kanan ya yang terjadi kemudian yaitu langit terbuka ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya ini bukan sekedar tunjukkan foto, tapi menunjukkan bagaimana kita menguatkan diri kita ya, bagaimana kita bisa lulus ujian raja-raja ya. Dan ketika tingkap-tingkap langit terbuka, ada kekuatan, ada berkat ya. Nah, disinilah istilahnya gini ya, saya juga istilahnya nggak bilang besok ini tiba-tiba harga turun, harga minyak turun gitu ya, nggak gitu, tapi ada satu contoh, ada satu kesaksian ya.
Mungkin saja ya Bapak dan Ibu tiba-tiba terima warisan gitu ya. Ada yang baru terima warisan, bukan warisan ya, diberkati ya, diberkati apa? Diberkati dapat karunia menikmati ya, tinggal di tempat tinggal yang baru. Ya, kenapa? Saya percaya itu karena tingkap-tingkap langit terbuka ya. Dan ini ada contohnya di mana apa? Di mana menurut saya ini adalah contoh orang yang tidak lulus ujian. Ya, gimana tidak lulus ujiannya? Ya sederhana ya, ketika ada nabi Tuhan berkata besok harga akan turun ya, sebelumnya harga mahal sekali. Kenapa? Karena banyak pengepungan ya, sehingga harga-harga menjadi mahal ya. Waktu itu Samaria dikepung oleh musuh ya. Dan orang ini ya, orang itu sebenarnya ajudan raja ya. Jadi kalau ajudan raja itu pangkatnya pasti tinggi ya, orang kepercayaan ya, nggak mungkin istilahnya orang biasa gitu ya, pegawai biasa jadi ajudan raja. Dia pasti udah dipilih ya, dari 1.000 orang dia dipilih yang menjadi yang terbaik menjadi ajudan raja ya. Tapi singkat cerita, dia nggak punya iman, dia tidak percaya, akibatnya dia terinjak-injak dan mati, Bapak dan Ibu. Nah, jadi saya mau ingatkan nih, Bapak dan Ibu mau pilih yang mana nih istilahnya? Kita mau pilih kegelapan, ya, kesesakan, kesukaran, atau pilih kata Tuhan yang berkata pesta raja-raja, masa kelonggaran. Ya, dua-duanya kata Tuhan juga. Ya, cuma kata Tuhannya itu bisa di sisi yang mana, ya, di spektrum yang mana, ya. Nah, dan saya mau ajak kita lihat mengenai warna. Ya, warnanya apa? Warnanya emas, ya. Warna emas apa? Kita sudah beberapa kali ikut acara emas, acara dengan warna emas, dan biasanya kalau dari 6 panggilan yang pakai warna emas itu pilar. Ya, nah, ayatnya dari ayat 23. Karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan apa, Bapak dan Ibu, menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, apa kaitannya Bapak dan Ibu ya? Jadi Bapak dan Ibu perlu ingat ya, siapa yang hari itu menikah, ya, menikahkan anaknya, yaitu Coach Iren ya. Dan Coach Iren itu pernah mengalami tahun 2012 ya. Itu rumahnya terbakar dan anaknya hangus terbakar ya. Miliknya hangus terbakar dan anaknya hangus terbakar. Ini mirip ya, istilahnya dalam beberapa poin seperti apa yang dialami oleh Ayub, Bapak dan Ibu. Ya, tapi saya bukan berkata Bapak dan Ibu akan mengalami seperti itu, belum tentu Bapak dan Ibu. Ya, kenapa? Karena ujian raja-raja itu macam-macam juga, Bapak dan Ibu. Ya, Daud itu kan nggak seperti ini ya. Daud yang melewati Ziklag gitu ya, tapi ada yang mungkin paling istilahnya ditinggal teman-temannya gitu ya, dianggap begini begitu gitu Pak. Jadi jangan berprasangka buruk dengan Tuhan, Bapak dan Ibu ya. Tapi percaya saja, yang ngalir saja, tapi siapkan hati kita supaya apa? Supaya kalau apapun ya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita itu tidak menghadapinya dengan sungut-sungut, tapi kita punya hati yang siap ya untuk ujian Tuhan ya. Dan Coach Iren ini pernah bersaksi ya, bahwa reaksi Coach Iren itu dianggap benar ya. Coach Iren itu dianggap lulus ya, ada tandanya ya. Nah, jadi saya mau cerita Bapak dan Ibu ya, waktu itu juga saya dapat tema ujian Abraham ya. Dan salah satu yang Tuhan contohkan lulus ujian Abraham itu adalah Coach Iren ya. Tapi kalau sekarang ini ujian raja-raja ya. Kalau misalnya yang diuji kemarin itu Coach Irennya, nah mungkin ini ujiannya apa? Mungkin ujiannya pada sisi Nancy ya, misalnya apa? Misalnya dia harus menghadapi apa ya, mungkin orang yang menilai ya, mungkin orang menghakimi ya, seperti apa gitu ya, atau mungkin ada penilaian dari keluarga dan lain sebagainya. Mungkin itu ujian mungkin ya. Jadi misalnya di sini ya, kadang-kadang ada orang yang Tuhan izinkan untuk menikah antar suku ya, dan mungkin menghadapi apa, penilaian-penilaian, penghakiman ya. Saya juga mengalami, tapi bukan dalam skala yang istilahnya terkait dengan pernikahan atau keluarga
Ya misalnya apa nih Bapak dan Ibu? Ya, saya kan baru kembali dari peperangan ke Amerika ya. Dan salah satu yang saya itu istilahnya buat saya itu cukup kadang-kadang itu nyesek gitu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang nyesek itu apa? Kadang tuh ada omongan apa misalnya ada yang menilai saya ini kayaknya kurang suka perang gitu ya, sukanya menggali sumur lautan gitu. Jadi ada keraguan-raguan gitu. Tapi ya istilahnya gini, itu kan hak orang untuk ragu-ragu ya, hak orang untuk menilai seperti itu ya. Tapi kan yang penting itu kita dinilai oleh Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi ya udah, saya juga tidak membuktikan diri, saya tidak mendebat. Ya saya gimana ya diem aja ya, istilahnya nggak perlu membuktikan diri, lakukan saja bagian kita masing-masing. Isi cawan dan selesaikan bagian kita. Ya, ada yang misalnya ya ada beberapa penilaian lagi ya, kok kamu tidak berangkat-berangkat gitu ya. Saya udah berangkat bolak-balik gitu dan lain sebagainya, lama sekali dan lain sebagainya ya. Nah, jadi saya merasa saya bisa berkata dalam beberapa hal saya sudah mengalami juga gitu. Walaupun mungkin saya masih akan mengalami, saya tidak tahu ya Bapak dan Ibu. Tapi saya berdoa setiap kita ini bisa tidak sekedar lolos tapi bisa lulus ya kalau ujian itu datang ya. Entah ujian itu apa ya. Kenapa? Karena emas itu biasanya kaitannya dengan apa? Emas itu dipakai untuk membuat bait suci ya atau perkakas dari bait suci, dan emas itu sering ditempa Bapak dan Ibu ya. Kemarin istri saya memberikan gambaran ya bahwa apa, bahwa kalau botol plastik itu dibakar hangus habis ya, makanya emas itu harus dibakar ya. Kenapa? Untuk menghilangkan sanga, untuk menguji ya. Nah jadi jangan kaget Bapak dan Ibu ya kalau apa, kalau ternyata sudah pakai baju ungu sama emas gitu loh, tapi yang dialami ternyata begini begitu ya. Kenapa Bapak dan Ibu? Ya mungkin itu ujian raja-raja ya, mungkin ya, saya tidak tahu persisnya ya, karena setiap orang tidak persis sama ya. Nah jadi saya mengingatkan ya, waktu itu beberapa bulan yang lalu ya, itu kira-kira bulan 2 ya, dekat-dekat ulang tahun Coach Iren dan Pak Luki ya, karena beliau itu istilahnya bukan sekedar apa ya, bukan sekedar nama ya, tapi mewakili ya, mewakili apa? Mewakili pemegang perjanjian, ahli waris perjanjian mempelai dan ahli waris perjanjian tilang ya. Dan pada acara itu ya kebetulan ya ada yang bersaksi itu Erik dan Vera. Ya kenapa? Karena anaknya dibawa pulang. Ya ceritanya apa ya? Nanti dengarkanlah, cari-cari dari yang lain. Ya saya tidak ulang. Ya. Dan Ibu Iin itu tergerak untuk menayangkan film mengenai seorang hamba Tuhan dari Shanghai. Ya yang apa? Yang selama 17 tahun beliau ini disuruh menggali atau mengurus kotoran manusia. Ya bayangin Bapak dan Ibu. Ya kalau Bapak dan Ibu istilahnya lewat truk sampah gitu ya. Nah itu paling-paling semeriwing berapa menit gitu. Tapi ini 17 tahun Bapak dan Ibu ya, berurusan dan injak-injak dan lain sebagainya. Ya, tapi singkat cerita gini, beliau itu menang, beliau itu berkata bahwa itu adalah masa-masa yang terindah. Ya, kenapa? Karena kalau tidak di kebun gitu ya, tidak mengurus itu ya, kompos-kompos itu, dia akan diganggu, ditekan oleh para sipir-sipir penjara. Ya, nah jadi ini ada pelajaran apa Bapak dan Ibu? Nah kita ini perlu pelajaran bisa tanda kutip bahasanya istilahnya apa? Pindah dimensi ya, pindah translokasi ya, transdimensi ya. Ceritanya apa? Ada banyak ceritanya mengenai multidimensi, ada khotbah-khotbah Bunita Joel. Saya nggak bahas sekarang ya, tapi saya berdoa Bapak dan Ibu bisa seperti itu. Ya, gimana contohnya Ayub pindah dimensi? Ayub di kitab Ayub 42, Ayub bertemu muka dengan Tuhan, ya. Dia tiba-tiba disingkapkan, matanya seperti dibuka, dan ketika itulah dia menyesal karena selama ini mungkin dia sungut-sungut, ya, dia kecewa dengan Tuhan, dia mempersalahkan Tuhan, ya, lalu apa? Lalu dia mengambil abu, ditaruh di kepalanya, ya. Ini singkatnya ujian Ayub, Bapak dan Ibu, timbul seperti emas ya, tapi ya setiap orang nggak mesti sama Bapak dan Ibu ya, tapi berdoalah ya dan mintalah kekuatan ya, mintalah hikmat Tuhan ya.
Dan ungu bicara mengenai warna raja-raja, ya. Dan ungu itu ternyata adalah warna daripada apa? Daripada jubahnya Adam sebelum Adam jatuh, ya. Ada ayatnya di Alkitab, nggak ada, Bapak dan Ibu. Ya, itu ada di namanya Targum. Ya, Targum itu apa? Targum itu salah satu kitab, ya, terjemahan dari salah satu terjemahan, ya. Dan itu namanya Targum Yonatan gitu ya. Dan itu terjemahan dari salah satu bahasa ke bahasa lain. Nah, di situ itu dituliskan bahwa jubahnya Adam itu tadinya ungu, Bapak dan Ibu. Lalu jadi apa, Bapak dan Ibu? Ya, jadi gini, Bapak dan Ibu, ya. Ketika Adam itu pakai jubah ungu, Adam adalah orang yang paling kaya, paling berhasil di muka bumi. Kerjaannya memerintah, mengatur, Bapak dan Ibu. Ya, dan inilah yang tema yang sebenarnya Tuhan berikan, yaitu apa? Rule the world, memerintah seluruh dunia, seluruh bangsa. Ya, sudah ada penjelasan dari Bu Iin, ya. Saya nggak ulang lagi, tapi saya harap ini melengkapi apa yang sudah Bapak dan Ibu terima, sehingga ini jadi potongan-potongan yang membuat Bapak Ibu datang pada hari tanggal 17 itu dengan iman, ya, dengan pengertian, ya, tidak hanya sekedar apa, ada nih ya orang ini, ya saya nggak sebutkan namanya, ya, itu cerita, ya, protes mengenai apa, bajunya nggak jadi karena ini karena itu. Nah, ini istilahnya dia ketika dia ini marah-marah, sungut-sungut, nah ini sebenarnya dia kehilangan lagi, Bapak dan Ibu, ya. Jadi harusnya apa? Harusnya jubah itu bicara mengenai sesuatu yang kita kenakan di karakter kita, di perbuatan kita, Bapak dan Ibu. Ya, contohnya apa ini? Contohnya ini cerita yang ada ungu dan emasnya adalah Mordekai. Ya, Mordekai itu menghadapi apa? Mordekai itu menurut saya ya nggak terlalu lah, ya. Mordekai itu dia sempat apa, menolong raja, ya, lalu diabaikan lah sebentar, bangsanya mau dibinasakan, ya, istilahnya. Tapi mungkin menurut saya yang lebih seru lagi seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, itu seru gitu ya, bicara mengenai pengujian, ya, bicara mengenai tanda kutip ungu itu penderitaan, ya. Kenapa? Ya, tapi bukan sekedar penderitaan, tapi bicara mengenai kemuliaan, ya. Kenapa? Karena di Roma 8 Alkitab menjelaskan bahwa apa? Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Intinya seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya harap Bapak dan Ibu mengenakan atau membuat baju jubah itu dengan pengertian, ya, bukan dengan sekedar sok-sokan. Wah, gua pakai baju ungu, pakai baju emas. Sekarang gua penguasa dunia, orang harus jilat-jilat kaki saya. Enggak, Bapak dan Ibu, ya. Tapi kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi orang yang menggumuli nasib bangsa-bangsa dan dunia. Sebagaimana apa? Sebagaimana Mordekai, ya, Mordekai itu menggumuli nasib bangsanya, ya. Mordekai itu melolong-lolong di jalan, ya, bukan bersukacita, Bapak dan Ibu. Ya, nah, itu pakaian, Bapak dan Ibu, yang kita perlu kenakan, ya. Dan ini juga, ya, ada di Keluaran 28 ayat 6, ternyata baju efod harus dibuat dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda. Ya, jadi kain ungu dan kain emas adalah bahan untuk membuat baju efod. Baju efod bicara mengenai apa? Mengenai nasib, mengenai tetapan, mengenai keputusan dari, kalau di sini ada 12 suku, ya, ada 12 batu, ya. Tapi bagi kita, ya, kitalah yang harus menghadap Tuhan untuk apa? Untuk provinsi kita, untuk bangsa kita, untuk kota kita. Ya, ketika kami berangkat ke Amerika dan ke Kanada, itu bukan karena jalan-jalan, tapi apa? Karena menahan kesesakan besar, karena menahan perang dunia ketiga, Bapak dan Ibu. Ya, kita juga nggak terlalu pakai baju ungu, baju emas gimana, tapi Bapak dan Ibu, saya ajak untuk apa? Untuk masuk ke level yang lebih dalam, masuk ke level yang lebih tinggi. Apa sih yang Tuhan maksudkan dengan ungu, dengan emas itu? Bisa bagaimana caranya supaya aku lulus, ya, dengan ujian masuk masa keemasan, ujian pemurnian. Bagaimana aku lulus ujian tanda kutip mungkin penderitaan, ujian raja-raja. Mungkin ada yang seperti Yusuf, mungkin, ya, tapi Yusuf tuh gimana ya? Yusuf itu kan sempat jadi masuk sumur, ya, lalu jadi budak, ya, lalu apa, jadi ke penjara, ya. Tapi
Bapak dan Ibu jangan iakan semua ya. Kenapa? Karena banyak harga itu sudah dibayar oleh para pendahulu kita, Bapak dan Ibu. Ya, jangan serta-merta wah semuanya iya iya. Tapi saya percaya ini kita perlu mengerti ya dari sisi yang lain juga ya, menyiapkan diri kita. Tidak hanya menyiapkan yang luarnya saja ya. Dan ternyata ada lagi Bapak dan Ibu warna emas dan ungu, yaitu apa? Dari sabuk pengikat. Nah, sabuk pengikat ya, atau mungkin menurut saya kalau bahasa kita ikat pinggang gitu ya. Nah, ikat pinggang ini bicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Sebenarnya ikat pinggang bicara mengenai destiny, seberapa kita ini terikat dengan Tuhan, terikat dengan eh, apa yang Tuhan kerjakan. Ya, kenapa? Karena ada orang itu yang menurut saya, ya saya bukan menghakimi ya, tapi istilahnya pinggangnya tidak terikat ya, sehingga apa? Sehingga ya bisa memilih ya mau pergi ke sini ke situ gitu ya. Saya sekali lagi bukan menghakimi Bapak dan Ibu ya, tapi ini buat saya Bapak dan Ibu, saya itu nggak berani. Misalnya saya tuh keluar Bahtera gitu, saya nggak berani ya. Kenapa? Karena saya tahu Bapak dan Ibu itu sepertinya perjanjian-perjanjian itu ada di Bahtera semua ya, dan saya itu istilahnya cuma dompleng daripada perjanjian-perjanjian itu ya. Dan kalau saya keluar dari Bahtera gitu, saya mau pegang apa Bapak dan Ibu? Perjanjian apa ya? Memangnya Tuhan itu punya perjanjian dengan saya, itu perjanjian apa ya? Apa yang ada pada saya itu istilahnya menurut saya terima itu sebagai warisan turun temurun. Nah, ini saya harap Bapak dan Ibu mengerti mengenai sabuk ya. Jadi Bapak dan Ibu juga boleh ya kalau tergerak, oh ya saya mendapat ide ya untuk apa, nanti saya bikin gaun ada sabuknya warna ungu emas misalnya ya. Tapi yang lebih penting kenali arti yang ilahi ya. Nah, ini ada perjanjian matahari, mungkin saya nggak bahas lagi, tapi saya titik meterai ya, titik meter atau poin mengenai meterai ya. Waktunya juga sudah jam 8 ya. Kita doanya sudah 24 jam ya, mendekati lah ya. Jadi ayatnya berkata gini Bapak dan Ibu ya. Meterai cinta itu apa ya? Ini udah pernah dibahas oleh Bu Iin ya, dan saya ulangi sedikit ya. Intinya saja, Wahyu 7 ayat 1 sampai 3 ya. Kemudian aku Rasul Yohanes melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat dan di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit ya, Indonesia di timur, tempat matahari terbit di pintu gerbang timur. Nah, malaikat itu membawa meterai besar dari Allah yang hidup ya. Ada terjemahan yang menjelaskan ini meterainya meterai besar gitu ya, dan ia berseru-seru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, jangan rusakkan bumi dan laut, pohon-pohon, sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah ya. Salah satu terjemahan menggunakan yang mengasihi pada dahi mereka ya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana sih Tuhan membedakan anak-anak Tuhan dan orang-orang Kristen ya? Di Yeskiel 9 yaitu dikatakan, dijelaskan bahwa apa? Ada orang yang berkeluh kesah atas dosa dan diberikan tanda yang dari Tuhan ya. Tapi ada tanda bahwa apa? Di 1 Korintus 8 ayat 3 ya, tetapi orang yang mengasihi Allah ia dikenal oleh Allah, Bapak dan Ibu ya. Dan ini kalau Bapak dan Ibu pelajari ya, kata Ibraninya mengasihi itu dot gitu ya. Jadi itu menjadi kata Daud ya. Lalu apa hubungannya sih ya? Nah, kita ini ada di bulan ke-12, bulan terakhir, bulan Elul ya. Dan bulan Elul itu adalah singkatan dari apa? Ani Ledodi Fedodili gitu ya. Bacanya saya nggak tahu persis, cuma artinya aku milik kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaan aku. Ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu mengenakan atau hadir dalam acara Meterai Cinta, Bapak dan Ibu juga sedang ditandai sebagai apa? Sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Seperti apa? Seperti misalnya ada 100 perempuan gitu ya. Nah, orang yang punya ikatan dengan suaminya udah pakai cincin. Nah, itu meterai, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, jadi ternyata
bahasa asli daripada meterai. Meterai itu akar katanya itu artinya pagar. Ya, maksudnya apa Bapak dan Ibu? Ya, kalau kita ini istilahnya mau berada dalam meterai cinta, kita harus berada dalam pagernya Tuhan. Ya, kita ini udah bukan orang bebas lagi, semau kita lagi, ya. Tapi harus berada dalam visi dan misi Tuhan, ya. Dan itu bahkan menjadi kata kekang kuda. Ya, ini contohnya kuda nih mulutnya monyong. Ya, kenapa? Karena ditarik sama yang pemiliknya, sama mungkin jokinya, ya. Jadi ini contohnya contoh kuda, ya, dan ini sebenarnya bukan kuda biasa, ya, ini kuda balap yang paling terkenal yang jadi juara terus, ya. Nama kudanya Sekretariat, ya, dan ini jidatnya itu memang seperti itu, ya, ada putih garisnya, itu kuda asli, ya. Jadi kuda ini sering juara, ya, kenapa? Karena ternyata kuda ini punya jantung yang sangat besar, ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari, ya. Jadi apa Bapak dan Ibu? Saya berdoa cinta kita kepada Tuhan itu juga semakin diperbesar, ya. Cinta kita kepada sesama juga jangan suam, jangan padam, tapi semakin mengasihi Tuhan, ya. Dan ini bicara juga punya pengertian mengenai apa? Mengenai apa yang Tuhan rasakan, merasakan apa yang Tuhan rasakan, ya. Ayatnya di Yohanes 13, dan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku, yaitu jikalau kalian saling mengasihi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, dimanapun kita berada, ya, keluarkanlah ciri itu, bahwa apa? Kita anak-anak Tuhan harusnya saling mengasihi, ya. Ada anak-anak Tuhan yang lain, tapi saling menghakimi, saling berantem, saling ribut, gitu ya, di YouTube misalnya, di ini. Nah, kita balikan keadaan, ya. Kenapa? Karena hari-hari ini roh itu sedang berusaha untuk mengadu domba antara anak-anak Tuhan. Ya, padahal apa? Padahal harusnya anak-anak Tuhan saling mengasihi. Ya, dan saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ada keluputan, ada kemenangan, ada perlindungan Tuhan. Karena yang tadinya diizinkan merusak itu tidak boleh menjamah kepada kita. Ya, saya berikan mungkin satu ilustrasi terakhir, ya. Terakhir saya tutup beberapa, ya. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah mendoakan seorang yang dari Sumatera Utara, ya. Dan saya itu diberi lihat, ya, bahwa apa? Bahwa ternyata yang dari Sumatera Utara itu Tuhan itu gambarkan seperti batangan-batangan bambu, gitu ya, seperti bambu atau rotan, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ketika batangan-batangan rotan itu belum bersatu, ya gunanya istilahnya ya hanya segitu saja, ya. Tapi kemudian itu saya melihat sosok hitam besar, ya, raksasa hitam besar di Sumatera sebelah utara. Ya, itu tidak hanya bicara mengenai Sumatera Utara, tapi saya tahu itu setidaknya meliputi Aceh dan Sumatera Barat, ya. Dan kemudian ada sosok warna putih, ya, mengambil batangan tadi yang tadi, ya, seperti rotan itu, lalu dibulat-bulat, digumpal-gumpal, ya. Lalu apa? Lalu dia kemudian itu lemparkan, terus sosok hitamnya itu tumbang, ya. Dan saya menggumuli lagi karena Tuhan itu kadang-kadang ngomongnya itu bukan pakai bahasa yang jelas kepada saya, ya. Ya, kenapa? Karena ini ujian raja-raja juga, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa apa? Kemuliaan raja-raja adalah menyembunyikan segala sesuatu. Ya, jadi kita juga harus ada bagian raja-raja, yaitu belajar, gitu ya, kan harus raja-raja harus belajar. Ada raja-raja harus berperang, ya, ada juga, saya percaya Bapak dan Ibu juga sudah tahu, gitu ya. Nah, tapi kali ini saya mau tekankan mengenai apa? Sisi bersatu, unity, ya. Jadi saya mengerti bahwa rotan-rotan yang sebatang-sebatang itu mewakili apa? Apa namanya, ya? Ini kayak suku, gitu ya, bukan marga, gitu ya, tapi di atasnya marga, ya, suku. Ya, misalnya apa? Ada Batak, ada Karo, ada Nias, ada Pak-Pak Dairi katanya, ada Mandailing katanya, ya. Ada sekitar berapa, 6 atau 7 lah, atau 5. Nah, itu dipersatukan oleh sosok itu, ya. Dan sosok itu saya percaya bicara mengenai
satu generasi Daud. Ya kenapa? Karena saya lihat itu gerakannya kayak Daud gitu ya, kayak melemparkan lalu tumbang gitu. Jadi saya percaya apa Bapak dan Ibu? Ya, prakteknya kita perlu buat kegerakan pujian penyembahan yang untuk apa? Untuk menyatukan. Menyatukan antar apa? Antar suku, ya, antar komponen, antar denominasi, ya, antar golongan supaya apa? Supaya yang iblis rancangannya itu memecah belah itu bisa dihabisi, bisa digagalkan, ya. Jadi saya rasa saya juga nggak sempat untuk apa terangkan lebih lanjut ya, tapi saya rasa saya pernah saya pernah jelaskan di waktu-waktu yang lain, tapi saya mau tunjukkan saja ya, boleh nggak Bapak dan Ibu? Boleh ya, ya. Habis nggak pakai kamera sih, saya nggak tahu ya mulutin Bapak dan Ibu. Ya saya beriman boleh aja. Nah, jadi kayaknya ini udah selesai, tapi ini spirit ya, spirit apa? Spirit pemecah belah, spirit depresi. Ya, apa Beelzebub ya, ada raja Israel yang minta petunjuk kepada Allah yang salah yang tidak menciptakan langit dan bumi, lalu dia dihukum, lalu dia menjadi sakit dan mati. Ya, jadi saya percaya Bapak dan Ibu, cara kerja roh ini, raja lalat Beelzebub adalah membuat orang itu sakit, kecewa, marah, bunuh diri. Ya, di Wahyu 5 ada roh yang membuat orang itu menjadi sakit. Ya, nah ini saya langsung ke praktek-prakteknya supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan. Ya, kalau tadi orang-orang yang menang, ya, tapi ada juga orang yang nggak menang. Ya, misalnya apa? Misalnya ini, ya, ini temannya Billy Graham, ya. Singkat cerita, dia menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan, lalu apa? Dia kecewa sama Tuhan, ya. Menjadi ateis, menulis buku, selamat jalan Tuhan. Ya, kenapa dia menolak firman apa? Iman kekristenan, ya. Ada yang pernah bahas katanya apa? Katanya dia kecewa. Kenapa? Sebagai penginjil dia memberitakan kebaikan Tuhan, tapi dilihat orang-orang di Afrika kelaparan, ya seperti itu busang lapar. Ya kenapa? Ya ada cara Tuhan ya. Kenapa? Karena mungkin ada kutuk keturunan misalnya. Ya. Terus Billy Graham juga pernah mengalami krisis iman, tapi singkat cerita Billy Graham tetap setia kepada Tuhan. Ya, dia bisa menang dari perjuangan iman itu. Ya, dan ini waktu itu beberapa bulan yang lalu, ya mungkin saya udah pernah gambarkan juga. Tapi singkat cerita kita cari titik pijakan Beelzebulnya, kita doa keliling di titik penyembahan di titik-titik yang tinggi. Ya, saya nggak ada karena saya terlambat datang. Ya, saya pengen datang ke yang sebelah kanan, tapi terlambat datang. Nah, tapi singkat cerita, fotonya saya ambil ya. Kenapa? Karena buat saya penting. Untuk apa? Untuk membagikan kepada generasi yang selanjutnya. Bahwa apa? Ada langit yang terbuka. Ya, sebelah kiri itu apa? Ya mungkin dasar-dasarnya firmannya gitu ya. Tapi nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada waktu, ya boleh dengarkan khotbah-khotbah Pak Yusak ya, atau baca bukunya ya. Kenapa? Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini harus semakin kenal sama Tuhan ya. Coach Iran itu Bapak dan Ibu ya, tahu nggak ya, punya perjanjian ya. Perjanjiannya apa? Sama Tuhan itu terus terang sama Coach Iran ya. Dan itu sejujurnya bukan perjanjian yang gampang Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena seringkali kita itu juga tidak bisa berterus terang. Kenapa? Karena reaksi orang itu nggak siap kalau kita ini terus terang. Misalnya ini bayangkan aja ya, misalnya apa? Misalnya maaf kata ya, suami gitu ya, suami itu pernah berbuat salah lah ya bayangkan sendirilah. Tiba-tiba ngaku ke istrinya, nah istrinya nggak siap, nah istrinya stres. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jangan selalu beranggapan, oh Tuhan harus terus terang dengan saya. Ya belum tentu kita ini siap Bapak dan Ibu. Ya, tapi mulailah untuk apa? Untuk menyiapkan diri. Ya, sehingga apa? Kita makin lama makin kenal dengan Tuhan. Dan Tuhan bisa berterus terang. Ya, Tuhan apa? Daud itu memberikan warisan kepada Salomo, bukan sekedar duit, sekedar emas, tapi apa? Katanya apa? Kenalah Allahnya ayahmu, Allah yang disembah oleh Daud. Kenapa? Karena Salomo nggak punya pengenalan sedalam Daud. Ya, dan ada bukunya Persekutuan Muka dengan Muka ya, kalau mau pelajari dari buku ya. Tapi roh itu akan berusaha memecah belah. Ya, hari-hari ini kita lihat ya, roh itu berusaha ya mengeluarkan suara dan berusaha memecah belah antara golongan, antara suku ya. Singkat cerita, waktu itu kita pergi ke Kepulauan Seribu bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk mengikat roh yang memecah belah
Ya kenapa? Karena salah satu pijakan penjajah itu adalah mereka datang ke pulau ini ya untuk apa? Untuk memecah belah ya, untuk apa? Untuk menguasai ya, karena kerakusan, ketamakan mereka ya. Waktu itu ada ancaman letusan Krakatau. Nah, singkat cerita, letusan gunung berapinya mereda ya, nggak ada lagi beritanya ya. Tuhan kasih dana ya buat kita ini lumayan ya. Kenapa? Karena sewa kapalnya aja 7 jutaan Bapak dan Ibu ya. Nah, bukan untuk pamer Bapak dan Ibu, tapi cerita bahwa apa? Ya, ketika kita rindu melakukan kehendak Tuhan, ya Tuhan bertanggung jawab. Ya, itu modal saya Bapak dan Ibu ya. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus ya. Kita juga perlu kenal yang namanya hati Bapa ya. Ini di pulau ini ada tanda-tanda cinta ya, tapi poinnya itu aja ya, saya nggak perpanjang, tapi marilah kita tutup dalam doa. Supaya apa? Supaya kita lulus ujian raja ya. Lagunya apa? Berikanku hati, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Tuhan, biar ada meterai cinta itu di dalam hidup kami. Kira basyadedede, kira layaraba. Raba syadedede. Kiarata sekedede. Biar kami semakin jadi serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau berikan kami hatimu Tuhan. Kami bisa lulus ujian dengan baik, dengan glorious finish. Karena ketika Engkau menguji kami, Kau dapati kami timbul seperti emas. Kiaraya raba-raba. Mungkin ada hal-hal yang menyakitkan Bapak dan Ibu, ya, melukai Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh ambil waktu untuk bicara sama Tuhan ya. Supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya Bapak dan Ibu disiapkan untuk acara yang nanti ya. Jangan udah kecewa gitu ya. Misalnya kecewa karena kabur, masa nggak dapat upah, nggak dapat berkat ya. Dan datang kepada Tuhan dengan berkata, ini modal saya yang terakhir, saya pakai baju ungu, baju emas, tapi udah itu kalau Tuhan tidak menjawab saya nggak mau datang lagi gitu ya. Nah, jangan Bapak dan Ibu ya, akui, biar Tuhan berikan kelegaan. Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi beban di hati kami, ada yang menjadi pergumulan di hati kami, ada yang sudah meletakkan uang, ada yang sudah menabur begitu banyak. Mungkin ada yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi rasanya belum ada perubahan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau adalah Kristus, yaitu ya dan amin untuk setiap janji Bapa. Dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut semua akar-akar pahit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut semua akar-akar kekecewaan, semua perasaan yatim piatu. Kami hardik semua suara-suara yang berkata Tuhan itu tidak baik, semua suara-suara yang berkata Tuhan itu tidak adil. Kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan air terjun-Mu mengalir, air terjun-Mu memulihkan, air terjun-Mu menyembuhkan, air terjun-Mu Tuhan membangkitkan kembali gelora lawatan. Mari Tuhan, kami bawa pasukan-Mu yang terdahsyat. Biar kembali datang dengan iman, kembali datang dengan cinta, kembali datang dengan pengharapan. Bukan karena terpaksa, bukan karena sekedar ini satu acara demi acara. Biar kami datang dengan iman Tuhan. Bagaimana kami dapat rule the world, bagaimana kami dapat menggembalakan bangsa-bangsa dengan tongkat gada besi. Sebagaimana Yusuf menjadi berkat buat seluruh dunia. Sebagaimana Abraham lulus ujian
dan mempersembahkan Ishak. Sebagaimana Daud meletakkan anaknya dengan iman di Ziklag. Tapi kami percaya Tuhan, Kau sedang menguatkan hati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan yang kecewa, yang khawatir, dikuatkan kembali. Engkau meneguhkan kembali setiap lutut yang goyah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dipulihkan, dibangkitkan. Engkau kembali menguatkan, meneguhkan, dan mengokohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kebaskan semua suara-suara yang bukan dari Tuhan, suara-suara mundur, suara-suara murtad, suara-suara berbalik dari Tuhan. Kami katakan ada suara kekuatan yang ilahi, suara endless energy, suara boundless strength, sesuai firman Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan naik terbang dengan kekuatan sayap Raja Wali. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih, berlari dan tidak menjadi lesu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kebaskan semua spirit kelemahan. Kami hardik spirit kelemahan, dan kami mulai Tuhan kenakan jubah ungu dan emas di roh kami Tuhan. Kami kenakan baju efod. Kami bawa suku-suku, kami bawa bangsa-bangsa, kami bawa keluarga kami Tuhan. Kami tidak lagi pahit, kecewa, marah, tapi sebagaimana Ayub membawa keluarganya, membawa anak-anaknya, kami mulai bawa itu di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biar kasih-Mu itu memulihkan kami Tuhan. Kami kenakan Tuhan jubah ungu emas. Kami kenakan sabuk ikat pinggang ungu emas, sehingga kami terikat dengan Engkau. Kami tidak bisa keluar dari destiny. Kami tidak bisa keluar dari perjanjian-perjanjian yang Kau buat. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya untuk kami jadi berkat buat bangsa-bangsa, buat dunia. Indonesia adalah meterai cinta. Biar kami tidak pernah keluar dari kasih-Mu Tuhan. Kami tertanam, berakar, dan berdasar di dalam kasih. Kami mengerti betapa dalamnya, luasnya, panjangnya, lebarnya kasih itu. Karena kasih itu tidak pernah gagal. Kasih itu tidak berkesudahan. Kami percaya Tuhan, inilah meterai cinta itu Tuhan. Bahwa kami orang-orang Indonesia adalah orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kami adalah orang yang mencintai sesama. Kami patahkan sekali lagi semua perpecahan, semua kebencian antara kami, antara saudara-saudara. Dan kami melepaskan pengampunan. Ayo, kalau ada yang masih jengkel, marah, kecewa, lepaskan pengampunan. Ya, mungkin ada yang kesel dengan penagih utang ya, karena ditagih-tagih utang terus ya. Lepaskan pengampunan kepada penagih utang. Mungkin ada yang kesel dengan apa? Dengan yang nggak bayar-bayar utang ya. Lepaskan pengampunan. Biar Tuhan yang memberikan lepasan, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Mungkin ada yang kesel karena pernah diperkosa ya. Mungkin ada juga yang pernah bunuh diri, mau bunuh diri ya. Lepaskan pengampunan. Tuhan, aku berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampuni aku yang pernah kecewa, marah, dan putus asa dan mau bunuh diri. Tapi hari ini Tuhan, malam hari ini aku cabut semua kepahitan, kekecewaan, kemarahan, bunuh diri. Aku berdamai dengan Tuhan. Aku berdamai dengan destiniku. Aku percaya Tuhan, aku akan hidup. Aku tidak akan mati, tetapi aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan yang setia. Dan kami percaya Tuhan, ada keajaiban, ada pemulihan. Janji-janji-Mu terjadi di dalam hidup kami. Dan kami dibawa masuk dalam pesta raja-raja, pesta lawatan, pesta tuayan, pesta kesembuhan, pesta kemuliaan Tuhan, pesta berkat. Terima kasih Tuhan, bahwa kami juga Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mau menjadi ahli waris perjanjian. Kami katakan kami adalah anak-Mu. Kami katakan kami terima roh adopsi. Tidak lagi di antara kami yang merasa sendiri, merasa kesepian, merasa yatim piatu, tetapi Engkau menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa juga setiap pergumulan, setiap doa Tuhan. Hamba tidak sebutkan satu persatu Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan. Engkau berkata bahwa Indonesia adalah meterai cinta, dan ada meterai cinta, ada setiap doa-doa yang dinaikkan, dan biar Engkau jawab Tuhan dengan jawaban yang terbaik daripada-Mu, dengan pilihan yang terbaik dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau merekayasa setiap yang kelihatannya jelek, tapi Engkau rekayasa itu mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami menjadi orang-orang Tuhan yang dapat memberi makan bangsa-bangsa, yang dapat menggenapi bahwa
Kami menjadi pelayan-pelayan pesta yang membawa orang-orang menikmati pesta. Sehingga orang-orang dapat menikmati jamuan pesta. Pesta hadirat, pesta firman, pesta kuasa, pesta mujizat. Biar raya raba-raba-raba. Biar turun yang ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau perhitungkan Tuhan, setiap yang sudah ikut doa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasamu turun, kekuatanmu turun. Meterai cinta itu turun di dalam nama Yesus. Kemampuan untuk dijamin sehingga kami bisa lulus dengan baik. Sehingga hidup kami Tuhan, bahkan kota kami, bangsa kami menjadi meterai cinta. Hamba berdoa dari tempat ini, dari kota ini, dari kota Betkasi, biar itu jadi. Biar ini bukan hanya sekedar penyatuan dua manusia, tapi penyatuan panggilan Tuhan, panggilan mempelai dengan panggilan penuai antara manusia yang fana dengan yang ilahi, yang supranatural, yang ajaib terjadi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati berkata amin ya. Terima kasih untuk yang merespon ya. Ada ini Ibu Novi ya, Ibu Novi merespon ya, boleh ya, satu-satunya yang jawab ya. Terima kasih Bu Novi ya. Oke. Apakah di antara Bapak dan Ibu ada yang dapat atau lihat sesuatu? Boleh aktifkan mic-nya dan sampaikan ya apa yang Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu lihat ya. Ini ada Ci Mediawati ya, Ci Mediawati ini biasanya sering lihat, boleh disampaikan ya. Ada siapa? Bu Dwi kadang-kadang lihat ya. Bu Lydia Carin ya sering lihat ya. Boleh tolong sampaikan? Pertama kali waktu Basoro peperangan itu ya saya lihat malaikat-malaikat di udara gitu ya, berperang pegang pedang gitu ya, banyak sekali. Kemudian nama kelamaan itu langit tuh terbuka gitu, maksudnya terkuak gitu ya, bulat besar kan, kemudian keluar cahaya yang terang sekali, seperti itu aja Kak. Iya, ini mukanya belum kelihatan Ci, tapi nggak apa-apa lah. Berarti ini Ci, mukanya Ci Mediawati ya, ya. Lagi di apa? Lagi di apa? Lagi di charge HP-nya jadi oh iya, ya. Tenang aja Ci. Ini bercanda sedikit ya. Supaya yang tadinya mungkin ada yang minder gitu ya, kenapa nggak mau menampilkan mukanya? Loh, mungkin minder. Ngapain minder Bapak dan Ibu ya? Tuhan menjadikan kita indah ya. Oke, mungkin ada lagi yang lihat sesuatu, mungkin Mbak Yu, Mbak Lili ya dari Batam ya, atau Bu Dwi lihat sesuatu, boleh tolong sampaikan. Ayo disampaikan. Ya, Bu Dwi. Ya. Puji Tuhan, nggak apa-apa ya Om Kamera. Iya, nggak apa-apa Bu, tenang aja. Saya suka bercanda aja. Saya tadi puji Tuhan nggak banyak melihat, tapi yang saya lihat itu waktu penyembahan itu, waktu bahasa roh itu saya lihat banyak malaikat sibuk mempersiapkan pesta. Kayak mau ada pesta gitu, kayak ada pesta raja gitu, kayak ya sibuk lah, para malaikat itu sibuk mempersiapkan pesta gitu. Sepertinya kita mau diundang pesta gitu. Seperti tadi malam saya juga mimpi pesta gitu. Iya, amin Bu. Selama penyembahan tadi itu kok kayak mau ada pesta gitu Pak. Ya itu yang dari saya. Emang mau ada pesta ya. Jadi kemarin Bevis saja temanya perjamuan anak domba ya. Dan ini pesta ya, lagu-lagunya pesta ya. Situasi kondisi memang berkata mungkin masa yang sukar Bapak dan Ibu. Tetapi di dalam Tuhan ya, Tuhan bisa membuat keajaiban ya, tidak ada yang mustahil ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya bukan menghakimi yang lain, ya udahlah biarin ya, jangan istilahnya diperdebatkan menjadi pro dan kontra, tapi istilahnya kita mengerti ya bahwa apa yang istilahnya berikan sebagai janji buat kita itu belum tentu merupakan janji yang sama buat orang lain. Ya ini bukan salah atau benar ya, tapi memang sikonnya seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Iya Pak, seperti Tuhan itu suruh kita mempersiapkan diri dalam suatu acara pesta. Jangan sampai kita
ketinggalan, atau baju kita dalam keadaan kotor, atau baju kita tidak sesuai dengan undangan gitu. Yang seperti itulah Pak, Tuhan tuh suruh kita mempersiapkan diri. Terima kasih. Ya, ya Bu. Ya, baju itu bicara mengenai perbuatan ya. Contohnya misalnya, wah saya salah nih. Ya, jadi contohnya misalnya di Wahyu 19 ya, baju itu bicara mengenai perbuatan orang-orang kudus ya. Jadi kita juga istilahnya minta lah supaya kita bisa melakukan yang dari Tuhan ya. Maksudnya gimana ya, contohnya misalnya gini ya, marah-marah gitu ya, atau orang dimarah-marah, ini baju saya mana ya, jubah saya mana, belum jadi. Nah itu sebenarnya belum mengenakan pakaian pesta ya. Harusnya pakaian pesta itu pakaian misalnya hamba ya, menjangkau orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa gitu ya, atau pakai jubah perang ya, karena Tuhan sedang suruh perang gitu misalnya ya. Oke, saya harap Bapak dan Ibu mendapatkan hikmat dan pengertian. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi yang jawab ya nggak apa-apa ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Selamat beristirahat. Malam Pak, terima kasih. Malam Pak. Ya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya live dulu karena saya ini udah doa 24 jam ya. Jadi mungkin ada yang mau lanjut, nggak apa-apa. Mungkin mau bersilaturahmi